menyangkut motif itu apakah perlu dibuktikan atau tidak perlu dibuktikan, memang itu perdebatan di kalangan para ahli hukum. Ya, cuma ada juga yang menganggap bahwa pada delik material, utamanya pada delik-delik material misalnya tindak pidana pembunuhan, itu sangat perlu dibuktikan motif. Karena kalau diketahui motif, justru itu unsur sengajanya langsung terbukti, dapat dibuktikan. Ya Pak ya. Nah, tetapi pertanyaan lagi yang lebih spesifik dari Bapak, apakah itu merupakan unsur-unsur tindak pidana atau elemen-elemen dari unsur pasal yang harus dibuktikan? Ya, harus kita kembalikan Pak. Pasal itu apa elemen unsurnya? Nah, elemen unsurnya itu silahkan dibuktikan. Maksudnya kembalikan ke siapa, ahli? Kembalikan kepada penuntut umum membuktikan dakwaannya sebagaimana dakwaan yang dibuat, baik pada dakwaan primer maupun dakwaan subsidiar. Oke, jadi artinya tidak perlu motif kalau... Oh, saya tidak mengatakan seperti itu. Itu kesimpulan Bapak penuntut umum. Satu lagi, ahli. Tidak, tunggu dulu, karena ini konklusi kesimpulan yang Bapak lahirkan ini agak mengganggu keterangan saya lebih 1 jam. Jadi motif perlu atau tidak, ini masih ada yang bilang mengatakan tidak perlu, ada yang bilang masih perdebatan seperti Prof. Said Karim tadi. Tapi apapun motifnya, apakah karena pelecehan atau karena uang, tentu ini bukan soal yang mungkin dalam sidang tidak dibutuhkan. Tapi mungkin memunculkan tindak pidana baru yang lain. Bayangkan ketika ini ternyata bukan karena pelecehan, tapi karena uang. Maka seluruh yang disampaikan dalam persidangan merupakan saksi palsu dan itu merupakan sebuah kasus pidana yang lain. Saya ingin ke Bung Yonatan. Bung Yonatan, dari semua yang kemudian Anda pahami, Anda melihat banyak kejanggalan dari sini. Anda dari sisi keluarga Yosua ya, karena Anda tidak bersidang, betul. Anda diwakili oleh kejaksaan. Betul. Ya kalau kita melihat ini terkait motif terutama ya Mas ya. Kalau memang mau ngomongin motif, yang padahal motif ini tidak bisa mengaburkan unsur pembunuhan berencana dan sebetulnya memang tidak perlu dibuktikan, itu ajaran dosen pembimbing saya Bu Yenti ya. Tetapi yang mau saya sampaikan di sini, justru kalau memang mau digali, tadi kalau pelecehan kan kalau saya katakan sudah tidak mungkin berdasarkan fakta-fakta yang tadi versi Anda, meskipun versi Sambo masih berkutat dengan itu. Ya dari kami begitu. Juga. Ya dari kami begitu. Kemudian yang kedua soal uang, tentu itu juga perlu ditelusuri karena rekening almarhum itu tidak ada yang kembali sampai sekarang. Ya, itu masih jadi kejanggalan juga. Kemudian yang ketiga, di dalam persidangan Richard sempat mengatakan bahwasannya ada perempuan keluar dari rumah Bangka. Yang sudah juga dibantah oleh pihak Ferdi Sambo. Nah, itu dia. Jadi di situ ada perdebatan, seharusnya kalau memang kita ingin tadi... Tunggu sebentar, sebelum sana. Ya. Anda tahu nggak sih siapa perempuan itu? Nah, itu kita juga nggak tahu. Anda nggak tahu? Yang saya dengar katanya perempuannya cantik tapi menangis pada saat itu. Cantik menangis? Iya. Itu berapa jam atau berapa hari sebelum kasus pembunuhan? Kalau itu saya kurang tahu tanggal pastinya, tapi yang sebelum jelas, ya? Sebelum pembunuhan. Sebelum pembunuhan. Sebelum, karena Yosua ada di situ. Yosua ada di situ, Ferdi Sambo ada di situ? Ferdi Sambo ini di rumah Duren 3 kan? Bukan, di rumah Bangka. Oh, rumah Bangka, baik di Kemang, di Mampang. Di Kemang. Iya. Saya pernah datang sana juga. Yang dikatakan sebelumnya ada uang besar di sana. Nah, ya itulah. Iya. Jadi kalau memang Yosua ada di situ. Sebentar, saya mau gali dulu sebentar. Oke, baik. Eliezer di situ. Iya. Eliezer yang bilang. Eliezer yang bilang. Yang lihat. Tapi Eliezer lihat, hanya jaga di depan. Iya. Berdasarkan keterangan Eliezer, ya Yosua yang sempat masuk ke dalam katanya. Iya. Dan di dalam hanya ada Eliezer, Yosua, tidak ada Ferdi Sambo pada waktu itu atau ada? Tidak ada, sepertinya pada saat itu tidak ada. Tapi itu bukan keluarga menurut Eliezer waktu itu. Bukan. Bukan, atau ada FS, saya juga kurang tahu ya. Nanti ada atau tidak? Ada atau tidak, tapi yang jelas ada perempuan cantik. Ada perempuan itu yang katanya Eliezer ada. Perempuan cantik yang kemudian menangis. Menangis keluar. Apa kaitan dengan pembunuhan? Nah itu dia, apakah ada motif-motif lain? Nah inilah yang seharusnya kalau memang betul mau mencari motif, itu digali, ditelusuri semua yang ada di dalam persidangan dan di dalam BAP harusnya dihadirkan. Saya tanya ke Mbak Yenti, ini kan muncul semua nih, uang janggal, perempuan yang keluar sambil menangis beberapa saat sebelum pembunuhan janggal, semuanya terungkap dalam pengadilan. Siapa yang harusnya menuntaskan ini? Karena ini memunculkan sebuah pertanyaan-pertanyaan lain, jangan-jangan ada tindak pidana lain. Iya. Motif-motif itu ya boleh saja ya digali, kalau bisa terungkap ya syukur. Tapi kan yang dibuktikan itu kan unsur 340-nya. Pembunuhan berencana. 340 adalah barang siapa itu adalah orangnya, kemudian dengan sengaja direncanakan terlebih dahulu,
menimbulkan orang mati, itu saja yang harus dibuktikan ya. Di belakang itu kan ada penggalian-penggalian, makanya ada 184 KUHP itu, ada saksi, ada alat bukti yang lain gitu ya kan di situ. Nanti kan kita bisa, ini saksi sudah banyak sekali sampai dengan ahli juga kan memberikan keterangannya, bahkan juga ahli-ahli yang lain ya di applied science of criminal law kan semua dihadirkan ini kan. Artinya sudah sangat luar biasa. Bahkan tadi Pak Sutadi tadi menyampaikan, Pak Irjen menyampaikan bahwa seperti kasus Dice dulu sampai hakimnya pun turun Baik. karena memang Baik. kasus itu kan luar biasa ya, menarik perhatian. Jadi pertanyaannya publik. siapa yang harus menuntaskan ini? Apakah ada yang pihak melaporkan, termasuk misal polisi bisa melaporkan lewat laporan tipe A? Iya, sebenarnya kan bisa gitu, biasanya kan gitu. Saya selalu melihat kenapa ada kejahatan asal terus kemudian dilaporkan kejahatan asal dan gitu menjadi dakwaan walaupun seharusnya dua-duanya. Kemudian muncul TPPU-nya. Saya tanya, ini LP-nya dari mana? Polisi sendiri, Bu. Oke, baik. Gitu Artinya memungkinkan untuk itu. Nah, Saya mau karena pastikan itu. ada minimal ada apa ya? Ada bukti permulaannya Ya, sudah baik. diterima dulu ya, Saya mau ditemukan dulu ya. lihat dari sisi intelijen. Ada Pak Marsikal Muda Purnawirawan Soleman Ponto. Pak Soleman, dari sisi Anda intuisi intelijen, ada banyak kejanggalan dalam kasus Sambo ini? Mulai dari uang, perempuan, dan lain sebagainya. Banyak. Anda bisa jabarkan mungkin versi Anda? Kejanggalan sih banyak. Banyak kejanggalannya. Anda keberatan untuk menyampaikannya, Pak Soleman, versi Anda? Memang banyak. Itu yang tadi disampaikan kan Eliezer bilang. Ada yang datang kemudian keluar menangis. Itu belum kelihatan. Lalu kalau dari uang itu sebenarnya bisa dicari. Kalau memang mau dicari itu ketemu kok. Apalagi kan uang ditaruh di meja dolar-dolar. Nah, dolar-dolar dapat dari mana? Itu akan ketemu. Lalu dari mobil-mobil pakai Lexus 2. Siapa yang beli? Dari mana pembeliannya? Oke. Itu akan ketemu. Jadi kalau kita mau cari aliran uang, itu pasti ketemu. Tinggal mau dicari atau tidak, itu aja. Kalau janggalnya dari awal kan saya sudah bilang janggal. Pistol raja-raja. Lalu orang Glock, mati yang dibilang kok pelecehan. Tapi orangnya mati. Nah, sudah mati tiba-tiba uangnya ada yang dicari. Jadi banyak sekali kejanggalan. Nah, Oke. kalau malam ini kita bicara uang, maka ya mari kita cari uangnya. Uangnya kan gampang itu sebenarnya. PPATK pasti punya catatan. Oke. Uang masuk bisa punya catatan. Misalnya, PPATK punya hasil penelitian, punya hasil analisa. Ya. Semua dimasukkan, disetor ke Satgasus. Jadi beliau sebagai Satgasus itu menerima hasil penelitian, hasil pemeriksaan atau hasil analisa keuangan. Itu tiap bulan bisa menerima dari PPATK. Nah, tinggal hasil penelitian ini diteruskan kemana? Oke. Nah, berapa masuknya kemana? Itu bisa ketahuan. Artinya untuk mengungkap ini nggak susah-susah amat kok. Tinggal follow the money, muncul dari hilir, tarik ke hulu. Betul. Oke, baik. Pertanyaannya kini, mungkinkah semuanya akan terungkap? Karena semua jelas. Soal uang banyak, soal pelecehan yang ada atau tidak, keberadaannya masih simpang siur. Dan yang ketiga, soal perempuan. Mungkinkah itu terungkap tuntas? Kita akan segera kembali saat lagi, saudara. Tetaplah bersama kami di The Prime Show.